Halo guys, perkenalkan nama aku Adelia Zarani. Nah, ini yang pertama itu ada gen kacang hijau. Nama ilmiahnya Vigna radiata. Kelompok tumbuhannya itu polong-polongan, warna bijinya itu hijau. Pigmen warna utamanya itu klorofil. Simbol gennya atau pengatur warna itu gen A. Gen dominannya A ke hijau, gen reseptif A ke hijau muda. Nah, ini aku nggak sebutin semua ya. Terus langsung ada kandungan gizinya itu ada protein, vitamin B, zat besi. Pewaris sifat warna atau hukuman Mendel itu dominan penuh. Manfaat utamanya kacang-kacangan atau bisa dijadiin bubur atau toge. Perbedaan utamanya itu gen warna hijaunya itu A. Gitu ya guys. Nah, yang kedua itu ada kacang hitam. Nama ilmiahnya itu Phaseolus vulgaris atau Vigna ungu iculta var atau hitam. Nah, kelompok tumbuhannya itu polong-polongan juga ya, sama kayak kacang hijau. Warna bijinya itu hitam, pigmen warnanya antosianin. Simbol gennya itu pengatur warna atau gen B. Gen dominannya itu B ke hitam. Aku nggak sebutin semua ya. Terus langsung ke pewarnaan sifat atau warna dominan penuh juga sama kayak kacang hijau. Kandungan gizi utamanya itu protein, antosianin, antioksidan. Manfaat utamanya itu sumber protein dan antioksidan. Perbedaan utama gen warna hitam itu B. Nah, yang terakhir itu ada kedelai putih. Nama ilmiahnya itu Glycine max. Kelompok tumbuhannya polong-polongan sama. Jadi kesamaan dari tiga itu sama-sama polong-polongan ya. Terus abis itu ada warna biji putih kekuningan. Terus pigmen warnanya utamanya itu sebenarnya tidak ada. Terus tanpa pigmen ya, kalau kedelai putih itu tanpa pigmen. Simbol gen atau pengatur warna gen C. Gen dominan kuning muda jika dominan. Aku nggak sebutin semua, langsung aja ke kandungan gizi. Proteinnya tinggi, lemak nabati. Manfaat utamanya bahan tempe, tahu, susu, kedelai. Perbedaan utamanya itu gen warna putih.
semuanya, perkenalkan nama saya Nailatul Auliasanah dengan NIM 40224024. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu perbedaan ekosistem yang ada di berbagai tempat, seperti sawah, sungai, dan hutan pinus. Nah, ketiganya memiliki perbedaan antara biotik, makhluk hidup, dan abiotik, benda tak hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem sawah. Apa sih ekosistem sawah itu? Ekosistem sawah adalah suatu sistem lingkungan yang terdiri dari berbagai komponen hidup, biotik, dan tidak hidup, abiotik, yang saling berinteraksi di area persawahan. Ekosistem ini biasanya dibentuk oleh manusia. Nah, untuk komponen biotik makhluk hidup di sawah Bantar Kaung ini ada seperti jagung, karena di sini sedang ditanami jagung, lalu ada rumput liar, ada belalang, ada kupu-kupu, ada burung, ada capung, banyak sekali jenis capung. Tadi saya melihat ada capung berwarna merah dan berwarna hijau. Dan ada juga ular, ada burung, ada serangga kecil. Itu untuk komponen biotik, makhluk hidup. Nah, untuk selanjutnya adalah komponen abiotik, tak hidup. Nah, komponen abiotik itu faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan di sawah. Nah, contohnya itu kayak di sini tuh ada air, tanah, terus ada sinar matahari, ada udara, suhu, dan kelembaban yang ada di sawah. Itu termasuk pada komponen abiotik yang tak hidup. Nah, untuk yang kedua, ekosistem sungai. Nah, sekarang saya sedang berada di sungai yang ada di Bantar Kaung. Nah, ini dia sungai yang ada di Bantar Kaung. Nah, sungai termasuk ekosistem air tawar yang memiliki arus. Komponen biotiknya antara lain ada ikan, udang, ganggang, dan tumbuhan air. Sementara abiotiknya mencakup air, oksigen, cahaya matahari, suhu air, dan batuan dasar sungai. Nah, setiap komponen ini saling bergantung. Misalnya, tumbuhan air menghasilkan oksigen untuk ikan, dan ikan menjadi makanan bagi hewan lain. Nah, dan untuk yang ketiga, ekosistem hutan pinus. Sekarang saya sedang berada di hutan pinus yang ada di Bantar Kaung. Hutan pinus termasuk ekosistem alami di daerah pegunungan. Komponen biotiknya meliputi pohon pinus, lumut, burung, serangga, tupai, anjing, babi hutan, dan jamur. Nah, sedangkan komponen abiotiknya meliputi tanah, udara, suhu dingin, cahaya matahari, dan curah hujan. Hutan pinus berperan penting dalam menjaga keseimbangan air dan udara di sekitarnya. Dari ketiga contoh tadi kita bisa melihat bahwa setiap ekosistem memiliki ciri khas dan keanekaragaman tersendiri. Sawah dengan kehidupan pertaniannya, sungai dengan aliran air dan makhluk airnya, serta hutan pinus dengan kesejukan dan pepohonannya. Semuanya menunjukkan betapa kayanya keanekaragaman ekosistem di Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam di setiap ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.